Halo semua, selamat bertemu kembali di seri pembelajaran pemrograman web. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai operator pada bahasa pemrograman PHP. Jadi, apa itu operator? Operator itu sebetulnya adalah simbol ya yang biasa digunakan untuk melakukan operasi tertentu terhadap suatu nilai dan variabel. Nah, adapun jenis-jenis operator di PHP ada 7 ya. Yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator penugasan atau assignment, yang ketiga operator logika, yang keempat operator increment atau decrement, yang kelima adalah operator pembanding, dan yang keenam adalah operator string, dan yang terakhir adalah operator array. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini merupakan operator yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika itu meliputi apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hasil bagi atau modulus, dan pangkat ya. Nah, jenis-jenis operator ini saya ambil, gambarnya ini saya ambil dari mana? Dari W3 School. Jadi kalau lebih jelasnya lagi, Anda ingin mencoba-coba, silakan Anda buka W3 School, terus Anda pilih tutorial PHP, dan di situ akan ada muncul bagian yang berbicara mengenai operator. Silakan Anda buka ya. Baik, jadi ini adalah operator-operator yang ada pada operator aritmatika. Sekarang kita akan melihat contohnya. Di contoh ini ya, terdapat dua nilai yaitu nilai X dan nilai Y. Untuk operasi penjumlahan ya, ini seperti ini X plus Y, pengurangan seperti ini, perkalian seperti ini, pembagian seperti ini, dan ini sisa bagi atau modulus. Sisa bagi ini simbolnya adalah simbol persen ya, yang digunakan adalah simbol persen. Sementara untuk pangkat itu perkalian, simbol perkalian dua kali ya, simbol perkalian dua kali. Dan yang bagian echo ini digunakan untuk menampilkan hasil ya, hasil dari setiap operasi aritmatika yang ada. Sementara tag BR ini digunakan untuk ganti baris. Kita lihat inilah hasil dari contoh penggunaan operator aritmatika ini jika kita tampilkan menggunakan web browser. Saya menggunakan Google Chrome dan ini adalah contoh hasilnya seperti ini ya. Oke, sedangkan ini jika saya menggunakan fasilitas atau fitur yang disediakan oleh W3 School. Silakan bagi Anda yang mungkin Anda pengen belajar PHP tapi tidak menggunakan laptop, tidak memiliki laptop atau tidak memiliki PC, Anda bisa juga menggunakan HP Anda dan fasilitas ini juga tetap sudah tetap bisa dipergunakan. Ini contohnya sama seperti ketika saya menggunakan ini, saya jalankan menggunakan SAM, saya tulis menggunakan Notepad++ sebagai editor, dan ini ketika saya jalankan hasilnya seperti ini. Sama persis ya ketika saya bandingkan dengan saya menggunakan fasilitas dari W3 School. Baik, operasi selanjutnya adalah operasi assignment atau operasi penugasan. Jadi operasi penugasan ini digunakan untuk apa? Jadi operasi penugasan PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Operator penugasan dasar dalam PHP adalah simbol sama dengan. Artinya apa? Operan kiri akan ditetapkan ke nilai ekspresi penugasan di sebelah kanan. Jadi sebagai contoh, jika X sama dengan Y, maka yang disebut operan kiri adalah X. Ini akan ditetapkan nilai ekspresinya menjadi Y. Begitu. Nah, bisa juga nih kita assignment ini bisa seperti ini ya. X sama dengan plus sama dengan Y. Ini kalau diartikan sama seperti X sama dengan X plus Y. Atau X minus sama dengan Y. Ini artinya sama dengan X sama dengan X min Y. Dan seterusnya. Nah,
Ini sebagai contoh seperti ini, ya. Jika saya punya nilai X sama dengan 10, saya bisa tampilkan X10. Terus kemudian X plus sama dengan 20. Maka nanti hasilnya adalah 10 plus 20, ya. Artinya X nilai X menjadi 30. Jika kemudian saya kenakan operasi lagi, X minus sama dengan 15, artinya X min 15, X-nya menjadi 15. Nah, X kali sama dengan 2, artinya X sama dengan X dikali 2, artinya X sama dengan 15 dikali 2, X menjadi 30 kembali. Kemudian X bagi sama dengan 2, artinya nilai X dibagi dengan 2, itu sama dengan nilai X, yaitu 15. Dan kemudian X hasil bagi sama dengan, sisa bagi sama dengan 4. Maka kalau jika nilai X-nya adalah 15 dan pembaginya adalah 4, maka sisa baginya adalah 3. Ya. Oke, ini adalah operator penugasan atau operator assignment. Nah, ini kalau saya jalankan menggunakan W3 School. Operator yang ketiga adalah operator logika. Operator logika ini digunakan untuk apa? Untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Ya. Nah, operatornya seperti ini, AND. AND ini sebetulnya sama saja dengan kalau saya tulis menggunakan simbol yang ini, yang saya tunjukkan menggunakan kursor ini. OR itu bisa saya gunakan menggunakan ini. Ya. Sementara kalau NOT itu adalah tanda seru seperti ini. Ada juga di sini adalah exclusive OR, ya. Exclusive OR. Exclusive OR itu bernilai benar jika salah satu, misalnya saya punya nilai X dan nilai Y, salah satunya bernilai benar. Ya, hanya salah satu, tidak boleh dua-duanya. Itu baru nilainya bernilai true. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini operator logika. Ini sebetulnya sudah saya gabungkan dengan pembahasan pada percabangan karena di sini terdapat if, ya. Terdapat if. Untuk pembahasan mengenai if nanti akan ada materi tersendiri. Nah, ini sebagai contohnya, nilai X adalah 50, nilai Y adalah 10. Ya, dicek. Jika nilai X sama dengan 50, apakah nilai X sama dengan 50 dan nilai Y sama dengan 10? Jika benar, tampilkan true. Nah, ini true, ya. Kemudian ini dicek. Jika nilai X sama dengan 50 atau nilai Y sama dengan 90, maka tampilkan true. Nah, karena salah satu bernilai benar, maka pernyataan ini dianggap benar. Nah, oke, sekarang yang ketiga, if yang ketiga ini, ya. Jika X tidak sama dengan 100, maka tampilkan true. Ini ada tanda pentung di sini, tanda seru, artinya ini adalah operator not. Jika X nilainya tidak sama dengan 100, maka tampilkan true. Karena X bernilai 50, maka hasil dari pernyataan ini adalah benar. Ini untuk operator logika. Contoh dengan menggunakan W3 School. Nah, yang keempat adalah operator increment atau decrement. Operator ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menambah nilai plus 1 atau mengurangi min 1. Untuk menambah nilai digunakan plus-plus, sedangkan untuk mengurangi digunakan simbol minus-minus. Contoh pemakaiannya seperti ini. Jika saya punya X sama dengan 10, kemudian saya kenakan operasi X plus plus, artinya apa? X-nya itu ditambah 1. Ya. Maka kalau saya panggil hasilnya menjadi seperti ini, X sama dengan 1. Terus kemudian saya kenakan lagi operasi X min min, artinya apa? X-nya dikurangi 1, maka nilainya kembali menjadi 10. Nah, selanjutnya adalah operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk apa? Untuk membandingkan dua nilai. Ini ada beberapa, ya, di sini, ya.
ada sama dengan, identik, tidak sama dengan, tidak sama dengan. Jadi kalau saya menulis tidak sama dengan bisa dengan cara pentung sama dengan atau lebih besar digabung dengan lebih kecil digabung dengan lebih besar seperti ini. Atau bisa juga nih kalau jika tidak identik seperti ini modelnya. Bisa jadi perbandingannya juga bisa menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Ini untuk contohnya kira-kira seperti ini. Oh, contohnya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Yang di sebelah sini adalah contoh. Dan untuk operator string, perhatikan. Operator string adalah ada dua operator string ya. Yang pertama ini titik, titik sama dengan. Titik dan titik sama dengan. Ini adalah operator untuk apa? Concatenation atau penggabungan dua string ya. Sedangkan ini adalah penugasan untuk penggabungan string. Ini sebagai contoh nih ya. Saya punya A, saya punya B, dan kemudian saya punya string A, Surodiro Joyoningrat, terus kemudian string B ini lebur dening, maksudnya lebur ini. B ini lebur dening Pangastuti. Kemudian C itu sama dengan A concatenation B atau A digabung B. Kalau saya tampilkan, saya tinggal panggil Eko A begini ya. Atau penggabungan ini bisa juga saya lakukan dengan seperti ini. A titik sama dengan B. Nanti jika ditampilkan hasilnya menjadi seperti ini. Itu adalah operator string. Dan yang terakhir adalah operator array. Untuk operator array ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan mengenai video, mengenai materi, mengenai array. Untuk video kali ini kira-kira sampai di sini, dan lebih jelasnya lagi nanti di kelas kita akan bahas lebih lanjut dengan contoh-contoh dan latihan-latihan sehingga nantinya Anda bisa semakin mengerti. Sekian dan terima kasih.